Orang yang kurang memahami atau apa, ini disebut hal-hal yang sepele, menata doa, menata kata-kata, mensakralkan ibadah kita gitu kan, mensakralkan atau mempersiapkan diri dalam beribadah, menyiapkan diri, hati pikiran ketika kita itu ingin berdoa. Ini adalah bagi orang-orang yang tidak mengerti adalah suatu hal yang sepele, namun bisa kalian buktikan di kehidupan kalian masing-masing. Kalian praktekkan satu demi satu, kemudian kalian konsistenkan itu, kalian bisa merasakan perbedaannya. Kalian bisa merasakan 180 derajat kehidupan kalian akan berbeda dari sebelumnya dan menjadi pribadi-pribadi atau kehidupan-kehidupan yang semakin baik, yang semakin nyaman, yang akan menemukan kenikmatan-kenikmatan dalam hidup dan tentunya akan dekat dengan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif dan berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, berkembang, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang tema yang masih sama di episode yang lalu, yaitu tentang doa teman-teman. Bagaimana kita itu melafadzkan doa, bagaimana kita itu menata doa kita. Dan satu hal lagi yang spesifik kita bahas pada hari ini, yaitu kesakralan dalam berdoa teman-teman. Kita harus memperhatikan bahwa ibadah atau suatu hal yang kita ibaratnya itu mengoneksikan diri kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu harus mensakralkan itu semua teman-teman. Kita harus ibaratnya itu menspesialkan itu semua, karena itu semua akan menjadi suatu hal yang kita rasakan begitu nikmatnya apabila kita benar-benar mensakralkan itu semua teman-teman. Jadi itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita dalam berkehidupan tentu kita akan selalu memiliki pengharapan-pengharapan dalam hidup ya teman-teman. Tentu kita akan selalu memiliki keinginan atau hal-hal yang kita ingin lakukan atau yang kita ingin dapatkan dalam kehidupan ini di kemudian hari, di masa depan atau di hari-hari yang akan datang teman-teman. Tentunya itu semua bisa kita ikhtiarkan, bisa kita usahakan dari segi mungkin diri pribadi dengan usaha yang keras, dengan kegigihan, ketangguhan, etos kerja yang tinggi. Namun ada faktor lain di kehidupan kita yang itu juga ditentukan oleh Tuhan kita teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatunya itu adalah bentuk karunia, rahmat, dan kasih sayang Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap kita teman-teman. Terkadang kita menginginkan sesuatu, terkadang kita mengharapkan sesuatu, terkadang kita mencita-citakan atau ingin menggapai segala sesuatu, namun mungkin di pikiran kita itu adalah sesuatu yang baik bagi kita, namun belum tentu itu baik untuk kita saat ini teman-teman. Untuk kita di hari yang akan datang mungkin ada hal-hal yang lebih baik lagi, dan itu biasanya hak prerogatif dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kita, mengatur kita, menempatkan kita di tempat-tempat yang lebih baik dari apa-apa yang kita inginkan teman-teman. Kita bisa berikhtiar secara dohir, secara ibaratnya itu kehidupan biasa dengan bekerja dan lain sebagainya. Namun ada ikhtiar lain, yaitu doa teman-teman. Karena doa itu juga kalau menurut Nabi besar Muhammad SAW gitu kan, menurut kalimat beliau, kata-kata beliau, sabda beliau, doa itu adalah muhul ibadah atau
inti dari ibadah atau otak dari ibadah atau kepala atau ibaratnya itu bisa dibilang ibaratnya ujung tombak dari ibadah itu adalah doa, teman-teman. Dan doa itu adalah silahul mukminin. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman, teman-teman. Ini adalah perbedaannya, teman-teman, dengan kita orang yang beriman atau orang yang tidak beriman, gitu kan. Doa ini adalah suatu hal senjata yang sangat ampuh bagi kita untuk menyelaraskan diri kita di kehidupan ini, untuk juga ibaratnya itu kita memohon kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala kebutuhan kita di dunia, teman-teman. Di dalam kehidupan ini, di dalam perjalanan kita. Karena sesungguhnya kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Mungkin kita ingin segala sesuatu dan tepat atau ketepaan atau sesuai dengan ibaratnya itu kebutuhan kita, keselarasan kita, kebaikan kita. Insya Allah itu semua akan dikabulkan oleh Tuhan kita, karena apa yang kita minta adalah suatu kebaikan yang lebih bagi kita, yang bisa kita sebut biasanya adalah keberkahan dalam hidup, adalah tambahan-tambahan kebaikan. Berkah itu adalah tambahan kebaikan. Contoh misalkan ilustrasinya, kita memiliki alat atau mungkin kita memiliki cangkul gitu kan. Kalau kita tidak dapat menggunakannya, kita tidak dapat memanfaatkannya, kita hanya mendiamkan alat itu padahal kita punya, itu kurang berkah, itu kurang memiliki values lebih atau nilai lebih dari alat itu, atau mungkin dari kepemilikan kita atas alat itu atau cangkul itu tadi. Namun apabila kita sebagai pribadi yang memiliki cangkul atau alat itu tadi bisa memanfaatkannya dengan baik, mengerti untuk apa cangkul itu digunakan gitu kan, mengerti manfaat cangkul itu untuk diperbuat atau sebagai alat apa, kemudian kita memanfaatkannya dengan baik, itu disebut keberkahan. Dari ibaratnya suatu alat mati, yaitu kayu dan besi yang kemudian berubah menjadi dibentuk menjadi cangkul gitu kan, menjadi suatu alat yang berguna, dan itu disebut memiliki nilai lebih karena dia bukan cuma kayu, bukan cuma besi kemudian digabung menjadi cangkul, kemudian bisa memiliki nilai lebih untuk membajak sawah, untuk mungkin membersihkan selokan-selokan dan lain sebagainya, untuk menata kebun kita dan lain sebagainya, akhirnya memiliki suatu nilai yang lebih. Dan itulah disebut ilustrasi keberkahan atau barokah atau keberkahan dalam hidup kita. Kita punya tubuh, kita punya nafas, kita punya bisa bekerja, kita bisa melangkah ke sana kemari, kita punya tangan, kaki, punya mulut, punya akal pikiran yang sehat gitu kan. Apabila itu cuma sekedar komponen, hanya sekedar material atau tubuh atau fisik, tanpa kita pergunakan, tanpa kita melakukan hal-hal yang baik atau produktif, itu tidak akan memiliki nilai lebih atau keberkahan, teman-teman. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita memiliki keinginan, kita berdoa gitu kan. Kita seringkali lupa bahwa doa itu adalah suatu hal yang sangat penting. Pengharapan kita kepada Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberikan material-material dalam kehidupan seperti fisik kita, akal pikiran kita, helaan nafas kita, organ tubuh kita, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan itu semua kita dapat gratis karena Allah sendiri yang menciptakan itu semua, dan kita diberi kewenangan yang lebih di muka bumi ini untuk memilih bagaimana kita berkehidupan, bagaimana kita melangkah ke depannya. Dan tentunya kita harus memiliki koneksi atau melakukan keberibadahan kita dengan benar, dengan baik, dengan kesakralan-kesakralan yang memang kita ciptakan agar ibadah itu benar-benar kondusif, teman-teman. Sakral atau kesakralan itu ibaratnya kalau bahasa gampangnya kekondusifan dalam melakukan doa atau ibadah itu, atau inti dari ibadah yaitu doa tadi, teman-teman. Ibaratnya kita kemarin membahas tentang menata doa dengan baik, itu akan merubah 180 derajat pola pikir kita, kehidupan kita, langkah kita, gitu kan. Kata-kata itu juga adalah suatu hal komponen dari bentuk kita mengkondusifkan diri dalam melakukan ibadah atau doa itu, teman-teman.
Kita menata doa kita, ya Allah Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan gitu kan. Dekatkanlah kami, lingkarkanlah kami dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus. Dekatkanlah atau pertemukan kami dengan kolega-kolega bisnis atau sahabat teman yang produktif, yang bisa dipercaya gitu kan. Tanpa kita harus mengembel-embelkan atau memanjakan doa kita. Janganlah dekatkanlah kami dengan orang-orang yang buruk, yang hasut, yang iri, yang nggak perlu. Kita hanya menata doa kita dengan kata-kata yang positif. Dengan itu ada di dalam hati secara langsung gitu kan, secara sadar maupun tidak sadar gitu kan. Penataan doa kita, kata-kata yang kita panjatkan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tata dengan positif, di situ ada optimisme yang tumbuh. Di situ ada pengharapan yang lebih. Di situ ada positive thinking atau prasangka baik terhadap kehidupan yang akan datang, dan itu akan menjadikan doa kita lebih cepat terkabul. Tentunya pola pikir, cara bertindak kita, cara melangkah kita, cara kita memandang kehidupan ini sudah berbeda lagi. Kita akan selalu memandang kehidupan ini dengan positif, dengan optimis, dengan pengharapan yang lebih daripada kita seandainya kita mengucapkan hal-hal negatif. Ada rasa takut gitu kan, ada rasa was-was, ibaratnya itu kewaspadaan, kebertakutan, keberhati-hatian yang kemudian kalau itu berlebihan menjadi suatu hal yang menakut-nakuti diri kita gitu kan. Itulah pentingnya kita itu menata kata-kata kita, ucapan kita ketika doa, ketika melantunkan harapan-harapan dan lain sebagainya, teman-teman. Dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala pun juga menyatakan dalam firman-Nya, ibaratnya ana inda doni abdi bi. Saya itu atau Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka apa yang disangka-sangkakan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita-kita ini gitu kan, makhluk manusia yang Ia ciptakan itu gitu kan. Jadi apabila kita menata kata-kata dalam doa kita dengan baik, dengan positif, tentunya prasangka-prasangka positif atau positive thinking yang akan tumbuh dalam pikiran, hati, dan perasaan kita. Kemudian ada optimisme. Ini adalah suatu don atau suatu prasangka baik yang kemudian Allah pun juga akan mewujudkan prasangka kita, teman-teman. Bahwa cepat atau lambat, bahkan secara langsung apabila kita melafazkan kata-kata yang positif, kalian bisa merasakan dalam pikiran perasaan kalian akan timbul berbeda, lebih lega, lebih tenang, lebih optimis, lebih positif, lebih memiliki pengharapan, lebih semangat juga tumbuh. Kemudian dari semangat yang tumbuh itu etos kerja juga baik gitu kan. Itu adalah salah satu komponen dari kesakralan dalam beribadah, teman-teman. Mengkondusifkan diri, menata kata-kata dengan positif. Dan juga selain kata-kata gitu kan, juga sifat atau keadaan kita juga harus dikondusifkan atau harus dipersiapkan sebelum doa itu, teman-teman. Sebelum kita beribadah, kita sudah diajarkan untuk berwudu, untuk bersuci. Itu adalah suatu kewajiban ya. Namun kita bisa melakukan hal-hal yang lebih, mungkin lebih bukan cuma wudu gitu kan. Kita juga melihat pakaian kita, tempat sujud kita, tempat berdoa kita, lingkungan berdoa kita, suasana berdoa kita, atau mungkin pikiran, perasaan juga sebelum kita berdoa kita tenangkan dulu, tarik nafas, kemudian diatur nafas dengan baik, dikondusifkan hatinya fokus, tidak memikirkan hal-hal lain selain koneksi atau keberhubungan kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu kesakralan, teman-teman, yang kita ciptakan dalam ibadah kita, dalam doa kita. Dan ini adalah suatu hal yang penting. Komponen lain selain menata kata-kata juga harus menata kesakralan, harus mempersiapkan kekondusifan dari kita itu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, teman-teman. Pada kali ini saya tidak akan membahas tentang fenomena hidup, namun ini adalah suatu kunci-kunci untuk kita menata hidup kita. Kunci-kunci untuk kita menjalani dinamika kehidupan yang pasang surut yang sudah saya bahas banyak sekali di episode yang kebelakang, tak kesulitan, kemudahan, dan lain sebagainya.
optimisme atau menata kehidupan finansial dan lain sebagainya itu adalah ikhtiar dohir, namun ikhtiar batin kita juga harus punya. Bagaimana kita menata kata-kata doa kita, mensakralkan ibadah kita, dalam artian mempersiapkan sebelum kita melakukan ibadah itu, kita menyiapkan diri kita dengan baik, tampilan kita dengan baik, perasaan dan prasangka yang baik gitu kan. Dan itu kalau kalian bisa mempraktekannya, dan saya alhamdulillah sudah lama sekali berusaha mempraktekkan itu terus menerus, akan ada banyak kebaikan-kebaikan dan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Di saat kita sulit, mungkin kita sulit, namun ada saja jalan keluar yang entah dari mana itu datang, teman-teman. Entah dari mana ada penolong, ada ibaratnya itu kepanjangan tangan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk lain, melalui situasi dan kondisi yang lain, melalui mungkin perasaan dan pikiran yang tenang dan damai, dan kemudian menjadikan kita itu memiliki terobosan-terobosan yang baik. Ini adalah hal-hal yang saya sudah alami, yang saya bagikan kepada kalian semua, agar kehidupan kita semua sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beriman, yang merasa kita ini ingin menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang memiliki optimisme dalam menjalani kehidupan ini tanpa rasa takut dalam melangkah dan melalui kehidupan yang mungkin tidak pasti ke depannya. Kita harus juga mempersiapkan diri, menata diri sehingga kehidupan kita bisa lebih baik, bisa lebih produktif, bisa lebih berfaedah, bermanfaat dan berkah bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita, teman-teman. Jadi itu teman-teman, semoga ini semua menjadi renungan bagi kita, menjadi insight yang baik buat saya pribadi, mengingatkan diri saya pribadi untuk selalu dapat mempertahankan yang saya lakukan sebelumnya untuk kedepannya gitu kan. Dan juga saya memberikan ibaratnya itu insight-insight bagi kalian semua, atau membagikan hal-hal yang sudah saya alami, yang itu menjadi hal-hal yang bisa menolong kita di kehidupan kita yang akan datang, teman-teman. Jangan sampai kita itu mengabaikan hal-hal yang sebetulnya mungkin bagi orang-orang yang kurang memahami atau apa, ini disebut hal-hal yang sepele, menata doa, menata kata-kata, mensakralkan ibadah kita gitu kan, mensakralkan atau mempersiapkan diri dalam beribadah, menyiapkan diri, hati pikiran ketika kita itu ingin berdoa. Ini adalah bagi orang-orang yang tidak mengerti adalah suatu hal yang sepele, namun bisa kalian buktikan di kehidupan kalian masing-masing, kalian praktekkan satu demi satu, kemudian kalian konsistenkan itu, kalian bisa merasakan perbedaannya. Kalian bisa merasakan 180 derajat kehidupan kalian akan berbeda dari sebelumnya, dan menjadi pribadi-pribadi atau kehidupan-kehidupan yang semakin baik, yang semakin nyaman, yang akan menemukan kenikmatan-kenikmatan dalam hidup, dan tentunya akan dekat dengan kebahagiaan, teman-teman. Jadi itu teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.